Kami telah membuat versi sederhana kelas TextView yang akan disimpan dalam file textview.java. Kami sederhanakan agar Anda lebih mudah memahami seperti apa kelas seharusnya. Pertama, diawali dengan access modifier. Ditandai sebagai publik agar semua yang seperti inactivity dapat menggunakan kelas TextView ini. Kemudian ada kata class. Kata ini menunjukkan ke Java bahwa ini adalah definisi kelas. Kemudian ada nama dalam kelas. Nama kelas di Java diawali dengan huruf besar dan dalam camel case. Jadi tidak ada spasi dan awal kata berikutnya dalam huruf besar. Ada teks lain di sini, tetapi kita akan membahasnya nanti. Yang penting adalah ada tanda kurung buka, kemudian di bagian bawah definisi ada tanda kurung tutup. Sekarang dalam kelas TextView ini kita memiliki banyak variabel. Setiap variabel mewakili bidang dalam TextView. Jadi ada bidang untuk teks TextView dan bidang untuk warna teks TextView. Ada juga bidang lain, tetapi ingat, ini adalah versi sederhana kelas TextView. Ada juga variabel untuk menyimpan rujukan ke konten aplikasi. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang konteks dalam catatan instruktur di bawah ini, tetapi intinya adalah cara mengakses informasi tentang aplikasi, seperti misalnya resource dalam aplikasi menggunakan konteks. Dan ini metode TextView. Metode setText mengambil string text sebagai input. Kemudian memperbarui variabel global mText untuk menggunakan nilai baru ini. Demikian juga setTextColor mengambil new color sebagai input dan memperbarui status internal agar memiliki nilai warna baru ini. Ada juga metode seperti getText dan getTextColor yang mengembalikan string text internal atau warna teks internal. Satu hal lagi, Anda mungkin melihat bahwa semua variabel global ini diawali dengan M dalam huruf kecil. M singkatan dari variabel anggota, dan ini semua variabel anggota kelas TextView ini. Variabel anggota hanyalah cara lain untuk menunjukkan bidang atau status kelas TextView. Berikut ini kelas ImageView yang disederhanakan. Anda akan melihatnya dalam file imageview.java. Diawali dengan public class dan ImageView adalah nama kelas ini. Kemudian ada tanda kurung buka dan tutup. Ini akan menjadi status ImageView. Biasanya ada lebih banyak bidang, tetapi saya hanya ingin menunjukkan contoh. Ini adalah variabel integer dan disebut mImageID. M untuk variabel anggota. Variabel ini menyimpan resource ID untuk gambar yang akan ditampilkan dalam ImageView ini. Di bawah sini ada constructor yang digunakan untuk menyusun objek ImageView baru. Dan mengambil input konteks ini. Kemudian menginisialisasi variabel ini. Kemudian ada metode, namanya setImage, dan mengambil input ini, resource ID, untuk gambar baru yang akan ditampilkan dalam ImageView ini. Dalam metode ini, kita memperbarui variabel internal untuk ID gambar. Sekali lagi, kami membuat kelas TextView dan ImageView sederhana untuk membantu Anda memahami konsep kelas. Sekarang kita lihat versi nyata kelas ini dalam framework Android. Untuk melihat kode untuk kelas Java di Android, Anda dapat menginstal ekstensi Chrome ini. Jika tidak menggunakan browser Chrome, Anda dapat melihat catatan instruktur di bawah ini untuk cara mengakses file ini. Baik. Setelah ekstensi Chrome terinstall, kita akan mencari sesuatu seperti TextView Android. Dan saya membuka dokumen referensi untuk kelas ini, lalu ada tautan tambahan di sini yang bertuliskan View Source. Itu sebenarnya untuk pengembang tingkat lanjut. Jika Anda penasaran tentang kode yang digunakan untuk membuat TextView ini. Ini adalah file textview.java yang ditetapkan oleh seseorang di tim Android. Seperti dapat Anda lihat, sangat panjang dan kompleks, tetapi masih berisi bagian utama kelas. Diawali dengan public class, kemudian TextView, nama kelas, dan tanda kurung buka ini, dan kurung tutup berada jauh di bawah ini. Di bagian atas kelas ada banyak bidang yang menentukan status kelas. Misalnya, kita melihat bahwa text color adalah bidang, teks juga bidang. Dan ini constructor untuk TextView yang mengambil input konteks ini. Jika saya tekan Command F atau Control F di Windows, saya dapat mencoba mencari setText. Dan ini metode setText. Metode ini akan mengatur nilai string TextView. Dan jika saya mencari getText, saya juga melihat metode ini mengembalikan teks yang ditampilkan TextView. Sekarang Anda mengerti dan dapat menelusuri sendiri jika diinginkan.
Dengan membuka halaman dokumentasi Image View, saya dapat mengeklik sumber view untuk melihat semua kode untuk kelas Image View. File berisi public calls Image View. Kemudian, ini adalah bidang yang menentukan status Image View. Kemudian ada banyak metode di bagian bawah file. Kode dalam file ini juga sangat kompleks dengan ribuan baris kode. Bagian terbaik tentang pemrograman berorientasi objek adalah Anda tidak perlu mengetahui semua detail ini. Sebagai pengembang, Anda dapat menggunakan text view dan image view dalam aplikasi tanpa mengetahui semua detail membosankan apa yang terjadi di dalamnya.